itu yang membawa tentara Belanda. Kemudian agresi pertama tahun 47 itu ternyata sampai ke Pasuruan, sehingga kantor NU tidak aman lagi di situ. Dipindah lagi, bergeser ke Madiun. Setelah digeser ke Madiun, ternyata di sana terjadi lagi insiden pertumpahan PKI. Gerakan PKI di situ terjadi lagi tahun 47. Akhirnya situasi tidak aman lagi, dipindah lagi, dikembalikan kantor NU ke Surabaya, ke tempat semula di Jalan Bubutan itu. Kemudian setelah tahun 53, di saat para tokoh NU sudah banyak, NU sudah merdeka nih, Indonesia sudah merdeka, banyak tokoh-tokoh NU yang sudah menjadi pejabat negara. Di situ ada Kiai Saifuddin Zuhri, ada Kiai Wahid Hashim, ada Kiai Mashkur, ada Kiai Haji Muhammad Dahlan, ada Kiai Haji Ilham Khalid, tokoh-tokoh nasional NU. Akhirnya NU yang di Surabaya dipindah ke Jakarta. Di mana pertama kali NU dipindah ke Jakarta? Ditempatkan di rumah kediaman Kiai Haji Wahid Hashim di Matraman. Nah, itu berdekatan dengan kantor NU yang kedua tuh, ya, ada Unusia di sana. Itu ada dekat taman Amir Hamzah. 1 tahun di situ, kemudian ketika setelah Kiai Wahid Hashim selesai menjadi menteri, pada saat Kiai Haji Mashkur menjadi menteri agama, dipindah lagi ke Kebon Siri, mendekati kantor Wapres di sana. 1 tahun di sana, dipindah lagi kantor NU ke daerah Siki di sini, dipindah. Nah, baru tahun 56 NU membeli kantor di sini. Dulu awalnya itu cuma 2 lantai dengan halaman parkir, ya segitu parkirnya itu memang sempit, belum ada basement, masih di depan itu segitu parkirnya. Itu yang ditugaskan mencari kantor itu adalah Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Ini bukan Ahmad Dahlan ya, ini ada 2 tokoh Dahlan ini. NU itu bedanya, kalau di NU itu Muhammad Dahlan, kalau di Muhammadiyah pendirinya namanya Ahmad Dahlan. Jangan salah paham ya, bahwa pimpinan Muhammadiyah pernah menjadi tokoh NU, bukan ya. Ini Muhammad Dahlan dengan Ahmad Dahlan. Sempat ada diskusi panas juga ya. Waktu itu yang terpilih menjadi ketua umum tahun 56, siapa yang masih ingat? Ada yang tahu siapa ketua umum tahun 56? Ilham Khalid. Itu pertama kali Ilham Khalid menjadi ketua umum, terpilih di muktamar di Medan tahun 56. Nah, yang ditugaskan itu Kiai Haji bapaknya Luqman Saifuddin Zuhri tadi. Dapatlah lokasi di sini, tapi ada kiai yang masih merasa belum serap. Akhirnya ditanya kepada Saifuddin Zuhri, ini di dalam buku Saifuddin Zuhri ini ada, Kiai, apa tidak ada tempat yang lebih bagus lagi? Kata Kiai Saifuddin Zuhri, ini tempat yang paling bagus Kiai, katanya. Nggak ada yang tempat lebih bagus lagi dari ini, dan ini yang paling murah juga nih. Yang lain kita sudah nggak sanggup lagi membeli. Maklum Jakarta waktu itu juga sudah mahal kan di zaman itu. Alasannya apa? Kata Saifuddin Zuhri, kenapa ini dikatakan strategis? Yang pertama, alasannya karena kantor PBNU di Jalan Keramat Raya ini adalah ring satunya Jakarta, Kiai, katanya. Kalau sekarang kan ring satunya itu Sudirman, Tamrin ya, yang arah presiden. Dulu itu zaman itu ring satunya itu jalan ini, Jalan Keramat Raya. Kenapa? Karena di jalur ini ada 5 partai besar pada saat itu. Ada Masyumi, ada Partai NU, ada juga PKI. PKI itu gedungnya persis berhadapan dengan PBNU sedang jalan sana. Baru 2 tahun terakhir itu dibangun, Pak. Sebelumnya itu angkat gitu saja, jadi gedung yang kumuh. Ya sekarang sudah dibangun, nggak tahu ini mungkin perizinannya sudah keluar. Itu nggak ada yang berani membangun itu.
Jadi ada 5 partai besar di sini. Yang kedua alasannya, nah ini, karena di Raden Saleh itu ada tempat kafenya para menteri, kafenya para kiai, yaitu rumah makan Al Jazeera. Al Jazeera ini adalah rumah makan yang menunya menu Arabian. Ya, itu ada nasi kembuli, ya, terus juga ada sop kambingnya. Nah, itu yang disukai sama kiai itu, tempat seperti itu. Jadi sekarang masih ada, kalau mau mampir boleh nanti bisa. Nah, cuman nanti ongkos pulangnya habis kayaknya. Karena di situ dekat dengan tempat nongkrongnya para kiai, tempat merokoknya para kiai. Ini kiai katanya. Ini kalau ini kiai kita sering kumpul di sini katanya. Ya kita enak ke kantor kita, ya setuju. Bangunan 2 lantai itu berakhir ketika Gus Dur berakhir menjadi ketua umum. Gus Dur menjadi ketua umum itu tahun, ada yang tahu tahun berapa? Gus Dur menjadi ketua umum, ada yang tahu? Ada? Ayo belajar ke NU kan nih? Gus Dur terpilih menjadi ketua umum di Muktamar Situbondo, Muktamar ke-27 tahun 1984. Ya, 84. Berakhir di Muktamar Kediri 1999. Ya, di situ kemudian terpilih Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nah, Gus Dur menjadi presiden. Dibangunlah tahun 99 gedung ini, ya, 9 lantai dari sama basement ini. Tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden diresmikan gedung ini. Nah, di depan itu ada prasastinya, tanda tangan Gus Dur bahwa gedung ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2000, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Alhamdulillah, ini adalah gedung perjuangan. Dibangun diresmikan tahun 2000, dan gedung ini adalah gedung kita semua. Jadi pengurus NU yang berjuang di Ranting, berjuang di MWC, berjuang di cabang, berjuang, semuanya adalah perjuangan untuk itu. Ya, mudah-mudahan semuanya kita ini termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh ulama-ulama NU. Amin ya rabbal alamin. Jadi kantor inilah Bapak Ibu sekalian, ya, pusat, ya, pimpinan NU berada. Jadi lantai 1 itu semula tadinya masjid, kemudian sekarang berubah fungsi menjadi lobi. Ada yang mengatakan itu apa namanya? Kalau istilah ada itu namanya apa? Plaza. Plaza. Nah, itu adalah spotnya untuk foto-foto di situ. Pengurus PBNU kalau terima tamu itu di sini. Nah, ini mumpung saya ingat, saya mohon maaf. Mestinya yang berbicara depan ibu ini ketua umum PBNU atau ROISA sebagai pemimpin di sini. Ini hari apa ya? Hari Ahad, jadi hari libur. Ya, jangankan pengurusnya, karyawannya juga pada libur semua. Saya lagi tugas di rumah sakit, ditelepon sama wakil sekjen untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Ternyata utusan dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari yang diutus mewakili beliau adalah saya pada hari ini. Alhamdulillah. Itu kita lihat hikmahnya. Jangan dilihat orangnya nggak ada seperti dia, tapi ini hakikatnya beliau lah, para masyayikh yang menerima Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi maka di awal sambutan saya kita sampaikan silaturahmi dulu. Karena hubungan kita itu di dunia wal akhirat. Walaupun kita baru saling kenal, insya Allah kita akan ikut al-mu'min akhul mu'min. Kita saudara abadi dunia sampai akhirat. Insya Allah satu karpet nanti bersama-sama para masyayikhnya. Dan maka saya katakan, Bapak Ibu sempatkan sujud di saat di tempat karpet ini. Karpet ini nanti akan masuk surga. Satu-satunya tempat yang masuk surga adalah tempat sujudnya umat Nabi Muhammad SAW. Rugi. Ya, kalau Bapak Ibu semua nggak sujud di sini. Jadi kebetulan karpetnya baru dicuci kemarin ini, wangi masih, ya, karena itu kemarin selama Ramadan ini banyak jamaah kita setiap hari ini di atas 200 orang yang ikut apa istilahnya kajian-kajian dan tarawih di sini. Ya, nanti sempatkan ya sholat 2 rakaat,
ya doakan mudah-mudahan anak cucu bapak ibu nanti ada yang jadi Rois Am PBNU, ada yang menjadi ketua umum PBNU, ya. Kalau bapak ibu semua sudah tua-tua seperti ibu Nyai kayaknya nih masih bisa sih jadi ketua muslimat, masih bisa ya menggantikan ibu Hajar Khofifah Indah Parawansa, ya sekarang sudah digantikan sama Ibu Menteri, ya. Kita doakan anak cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka semuanya ya sebagai orang yang meneruskan khidmah para orang tua ini, amin ya rabbal alamin. Saya kira saya tidak bisa berpanjang karena saya mewakili dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua umum PBNU khususnya, dikarenakan ini ya datangnya hari Minggu ya, hari Minggu, mohon maaf sekali dari pengurus PBNU tidak bisa hadir. Wakil Sekjen pun kemarin telepon saya, beliau masih di Sulawesi, ya biasanya beliau yang beliau. Ini mohon maaf sekali. Jadi ini saya badannya badal golak darurat saya, ya. Saya di sini tidak punya jabatan. Saya ketua takmir masjid PBNU dan imam rawatib di sini dan kepala perpustakaan PBNU. Jadi kalau para peneliti yang riset S1, S2, S3 sampai yang profesor itu ketemu sama saya untuk riset tentang itu. Ya, jadi kalau bapak ibu semuanya membutuhkan informasi tentang itu, silakan ketemu saya. Ya, saya di lantai 2 sini ada perpustakaan PBNU. Itu adalah khazanah intelektual tokoh-tokoh NU dan khazanah organisasi pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak berdiri sampai sekarang. Itu juga saya. Saya seperti ini disekolahkan oleh Gus Dur, Pak. Tahun 80, tahun ketika saya masih kuliah semester 7 di Fakultas Adab, tahun 80 saya dipanggil menghadap Gus Dur untuk ditugaskan belajar yang mana jurusannya itu nggak sesuai dengan kuliah saya, jurusan perpustakaan, karena beliau dapat mandat dari Muktamar tahun 84 itu untuk menyelamatkan arsip dan dokumen NU dari mulai NU lahir sampai perkembangannya. Di sekolah kan saya Jogja, kuliah di Jogja, dosen-dosen saya itu dari UGM, dari IKIP, dari UIN, dari Perpustakaan Nasional Jogja. 89 saya selesai kuliah, kemudian saya mulai bertugas. PBNU belum punya dokumen apa-apa, belum punya arsip apa-apa. Akhirnya saya bentuk tim penelusuran dokumen NU. Titiknya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Kantor-kantor NU, tokoh-tokoh NU, kantor Kemenak, kampus-kampus itu kita targetkan. Nah, tim penelitinya sekarang itu, ya alhamdulillah mereka semua dapat berkah. Sudah ada yang jadi profesor, rata-rata jadi dokter semuanya, ada yang jadi rektor, Nyai, berkah semuanya. Itu tim penelusur dokumen NU pada tahun itu 89 menghasilkan dokumen dari 5 provinsi itu 400 cuma 600 dokumen kita pamerkan di Muktamar 89 di Krakow. Ada yang belum lahir kayak gitu. 89 nih, 89 saya pameran dokumen 600 dokumen di Muktamar Krakow, Yogyakarta. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih istiqomah, masih panjang umur, masih bisa meneruskan perjuangan saya, khidmah saya di PBNU ini. Ya, ada pertanyaan?